Halo guys, selamat datang di Car Show TV. Hari ini kita akan review Serena Autek ya, Highway Star tahun 2015. Simak video berikut ya. Oke guys, kita mulai dengan mesinnya ya. Mobil ini sudah di-equip dengan 2000 cc bensin dan juga dengan transmisi CVT atau Continual Variable Transmission. Jadi CVT ini akan membuat pergantian gigi tidak terasa. Jadi untuk jalan jauh atau dengan keluarga, mobil ini tidak akan terasa kayak dek ganti giginya gitu ya. Jadi untuk jalan-jalan jauh sangat-sangat nyaman ini mobil. Dan kita move on ke looks-nya. Jadi mobil ini sudah di-equip dengan lampu infocus ya, kiri kanan dua-duanya. Dan juga sudah ada DRL kalau dinyalakan. Dan bisa dilihat karena ini tipe paling atas, HWS Autek ya, sudah mendapatkan body kit. Ini ada body kit yang lebih ke bawah di sini nih. Dan bahasa body kit ini akan lanjut ke samping dan juga ke belakang. Selain itu, di sini ada DRL lagi di sini nih. Ini untuk lampu jauh, sen, dan ini untuk fog lamp-nya. Dan ya banyak aksen-aksen chrome di mobil ini ya, jadi mobilnya terlihat besar dan gagah juga. Oke guys, bisa dilihat dari samping ya, mobil ini sudah menggunakan velg yang ring 16 untuk yang spek ini. Dan juga untuk body kit yang Autek tadi saya bicarakan ini lanjut ke samping juga nih, di sini sampai ke belakang. Dan juga untuk sen dari spion sudah LED, sudah mendapatkan talang air juga. Jadi buat kalian yang mungkin ingin merasakan fresh air tapi lagi hujan, bisa dibuka sedikit dan masih bisa menghirup udara luar ya. Dan kacanya besar sekali ya di mobil ini ya. Dari sini sampai sini, ke sini, dan juga lanjut lagi sampai ke depan. Ada piece ini besar sekali nih kaca nih. Jadi mobil ini dari dalam itu terlihat sangat spacey, kalian tidak merasa sempit gitu di dalam karena kacanya itu all around gede-gede semua. Dan juga fitur yang terakhir ya, mobil ini itu sudah bisa dibuka pintunya dari remote. Ini berlaku untuk kiri kanan ya guys. Jadi mobil ini sangat cocok buat kalian yang berkeluarga tuh, jadi simple gitu semuanya, kalian bisa kontrol dari sini. Mungkin anak-anak kalian mau masuk duluan ke mobil, atau istri kalian, atau mungkin kalian bawa banyak barang, tinggal pencet ini, kebuka sendiri, kalian tinggal masuk. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Oke guys, lanjut ke bagian belakang. Yang pertama kelihatan adalah lampu remnya ya, gede sekali ya. Kiri kanan ini untuk remnya sudah full LED, namun dia untuk lampu mundur dan lampu sennya masih bohlam. Tapi udah lumayan keren ya, tahun 2015 ini sudah menggunakan LED. Lanjut lagi untuk ke bagian sini nih, kita bisa lihat ada spoiler juga ya. Ini termasuk dalam Autek body kit yang tadi kita bicarakan. Ini dan juga diffuser di bawah ini. Jadi mobil ini tuh terlihat sangat boxy, sporty, tapi tetap jadi mobil keluarga gitu. Dan yang terakhir juga bisa dilihat kacanya ini sudah ada heaternya ya. Jadi kalau fogging kalian bisa menyalakan dari depan, dan juga of course sudah ada wiper dan juga air wiper dari atas. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya guys. Oke guys, sebelum saya lanjut untuk review interiornya, seperti yang kalian lihat tadi di depan dan di belakang, ini ada plat ya, tulisannya Car Show ID. Jadi mobil ini tuh sebenarnya available di Car Show ya, Car Show ID atau CS Auto. Jadi kalian kalau tertarik untuk ngambil mobil ini listed di situ. Kalian bisa cek untuk Instagramnya, websitenya, dan juga untuk aplikasinya juga ada di Google Play Store. Oke, sekarang kita lanjut reviewnya ya. Oke guys, jadi yang pertama bisa dilihat adalah dashboard ini sangat luas, dan juga ini ada lekukan yang lumayan unik ya. Kenapa seperti ini? Karena ini sudah digital ya dashboardnya. Di sini untuk bensin dan juga untuk konsumsi ininya ya, konsumsi per liternya, kilometer per liter. Dan untuk sebelah kiri ada RPM dan juga posisi tuas persneling. Di tengah sudah ada digital speedometer ya, jadi sudah ada speedometer yang analog lagi. Dan juga ada MID kecil di situ ya, untuk semua informasi seperti kalau pintunya terbuka atau ada apapun yang rusak gitu. Lanjut ke steering wheel. Ini sudah full kulit ya guys steering wheel-nya, karena ini tipe teratas, jadi ya sudah speknya udah paling atas lah, top. Dan ini terdapat beberapa konfigurasi di sini yang bisa kita gunakan. Ini ada source, yaitu untuk mengganti source dari head unit, untuk naik turunin volume dan juga mengganti track. Dan untuk di sebelah kanan bisa dilihat ada axle atau rest dan coast atau set. Berarti mobil ini sudah di-equip dengan cruise control guys. Jadi seperti yang tadi kita bilang, ini mobil tuh untuk jalan-jalan jauh sama keluarga tuh cocok banget. Oke, dan di sini itu terdapat ada extra storage space di depan sini, dan juga di bagian passenger ada satu glove box dan satu lagi seperti ini. Dan sisanya adalah di sini fitur-fitur untuk membuka pintu belakang dari depan sini ya, kiri kanan, dan juga untuk mengganti trip dan semua hal yang di dashboard.
Oke, kita lanjut ke bagian center console ya. Untuk center console ini sudah menggunakan touchscreen ya, 6-inch touchscreen LCD. Dan untuk kontrol seperti AC dan climate control semuanya dari sini nih. Masih menggunakan tombol, tapi ya saya sih prefer memang yang seperti ini. Soalnya apalagi kalau lagi jalan-jalan jauh sama keluarga gitu ya. Kalian itu kalau harus ngelihat kesini mulu buat nyari touchscreen-nya itu kan bahaya. Kalau udah hafal tombol tuh enak sambil nyetir bisa ngatur gitu. Dan untuk engine start stop di sini terletaknya di tengah dan juga persneling di sini. Dan kalau kita move on ke bagian passenger ya, sebelah sini kita ada storage space lagi guys. Ada satu lagi di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga ada di sini. Dan mobil ini masih komplit ya dengan semua perangkat-perangkatnya kalau kalian tertarik beli ini. Jadi mobil ini tuh memang storage space-nya banyak banget. Belum juga di pintu masih ada 2 lagi. Dan terakhir ya paling untuk di tengah sini kita mendapatkan cup holder ya yang tersembunyi di sini. Tinggal ditarik, plak, keluar cup holder. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang ya guys. Jadi sudah bisa dilihat ini sudah full elektrik ya seperti yang tadi di mention di awal. Dan bisa dilihat ini space-nya ini luas sekali di belakangnya. Kalian bisa muat 2 atau 3 anak kecil di belakang dan juga 2-3 adult nih di bagian tengah. Dan ada yang menarik nih guys. Kalian bisa lihat kalau di flooring ini tuh banyak ini ya. Banyak kayak tracks gitu. Karena mobil ini tuh konfigurasi bisa dirubah-rubah. Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya di tengah sini adalah bisa juga sebagai untuk cup holder seperti ini ya. Dan extra storage space juga. Jadi kalian di sini bisa serasa seperti di depan ya, agak captain seat seperti itu ya. Namun ini juga bisa kalau tidak digunakan oleh orang di belakang, dipindahkan ke depan. Jadi tinggal ditarik tuh di sini dan dia akan pindah guys ke paling depan. Nah, jadi sekarang di sini lebih luas lagi. Anak-anak mungkin bisa lebih gampang ya ke belakang. Namun jika anak-anak kalian suka masuk dari samping, jangan khawatir, ada fitur lagi nih guys. Ini bisa ditarik nih, set ke tengah. Sekarang ini dempet berdua, mereka bisa masuk lewat samping. Jadi wah, mobil ini konfigurasinya sangat banyak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke hal-hal lainnya ya. Untuk pertama ini kita sudah mendapatkan curtain. Jadi buat kalian yang membutuhkan privasi di belakang, enak. Dan kalau kalian ngerasa, wah kok di sini agak kurang apa ya, terang ya, bisa dibuka juga ini panoramic roof-nya. Oke, jadi sekarang mobilnya terasa lebih luas ya guys. Di sini lebih terawang, lebih enak, lebih lively lah gitu. Dan lanjut lagi berarti kita ya. Ini fitur mobil ini banyak banget nih buat passengers ya. Yang pertama di sini ada AC lagi di atas. Mengaktifkan bisa dari belakang. Sekarang AC sudah nyala ya. Ada lampu untuk either side, kiri kanan. Dan juga ini sudah ada motorized ya ini. Ini udah motorized, dia elektrik. Dia kebuka sendiri guys untuk multimedianya. Jadi wah, untuk zamannya ini mobil teknologi lumayan ya guys. Untuk mematikannya dia juga ya elektrik seperti itu. Lanjut lagi guys ke sini untuk comfortnya, yaitu kita mendapatkan meja kecil untuk makan ya, ada cup holder dan juga small table di sini. Dan yang terakhir, ke mobil ini kan memang storage space-nya banyak banget ya. Jadi kalian tuh kalau sebenarnya butuh ya extra space buat jalan-jalan, misalnya kaki kalian nggak mau terganggu gitu sama barang-barang saat kalian bawa tas seperti ini nih. Nah, kalian itu bisa membuka kompartemen di bawah sini. Nah, ya kalian simpen di bawah sini. Jadi nggak mengganggu perjalanan kalian ya. Namun ini terlalu besar tas ya. Misalkan ya ada gadget-gadget, ada mainan anak-anak kalian gitu. Udah sepanjang jalan itu nggak akan mengganggu atau cluttering space kalian gitu. Mainan mereka masih bisa di sini. Namun misalnya kalau lagi macet bisa kalian keluarin, nanti mereka bisa main-main di dalam mobil gitu. Cocok banget nih guys nih mobil buat berkeluarga. Oke. Dan paling terakhir sih ya bisa dilihat di belakang itu masih ada space lagi. Namun tidak ada banyak yang bisa saya review di belakang situ karena ya biasanya itu buat anak-anak ya. Jadi ya seperti ada storage space dan juga ada AC tambahan lagi di belakang. Tapi ya keseluruhannya seperti itu. Jadi mobil ini lumayan banyak ya creature comfortnya itu untuk anak-anak dan untuk kepala keluarga juga. Dari driver seat dan dari depan tuh mereka bisa make sure anak-anak mereka itu nyaman di belakang. Semuanya itu kebutuhan terpenuhi. Kita sekarang akan lanjut ke space di bagasi ya. Ini pintu besar sekali ya seperti kalian bisa lihat.
Jadi di sini ini sudah terdapat ya ruang yang lumayan besar ya, buat bisa muat 1, 2 sama koper atau lagi di sini paling. Di sini ada extra storage space lagi yang sangat-sangat luas ya guys. Jadi kalian bisa naruh ya apapun itulah yang kalian butuhkan di dalam sini. Oke, dan setelah itu ini juga bisa di-collapse ya dari sebelah sini. Kalau kalian membutuhkan extra storage space lagi yang lebih luas. Jadi ya mobil ini tuh tempat penyimpanannya, ruangannya itu banyak sekali ya. Kalian bisa naruh semua barang-barang kalian. Ini buat dinaikin ke atas supaya lebih luas lagi ke depannya gitu. Dan semuanya itu ringan guys. Jadi nggak sakit gitu punggung kalian kalau kalian mungkin udah cukup berusia ya. Dan untuk fitur-fitur lainnya sih sudah ya, cukup sampai situ. Sekarang kita akan lanjutkan ke test drive mobil ini. Sebelum saya lanjutkan test drive-nya, mobil ini tuh juga di cover oleh W+. Nah, apa itu W+? W+ adalah garansi untuk mobil bekas, untuk mesin dan transmisi ya guys. Jadi mobil kalian, kalau kalian beli dari car show itu, udah pasti mendapatkan lolos inspeksi. Jadi mobil ini tuh sudah lolos inspeksi dari W+, dan kalian beli mobil ini sudah sepaket dengan garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Jadi kalian nggak usah worry ya tentang kalau mau beli unit ini, karena W+ itu udah inspek dan mobil ini sudah tercover untuk semua klaim ya tentang mesin dan transmisi. Oke, kita lanjutkan ke test drive ya. Dashboard ini itu lumayan menarik soalnya dia nggak mengganggu view saya gitu sebagai driver. Jadi dia walaupun lumayan aneh bentuknya ya dan besar 2 bulatan gitu, tapi tidak mengganggu view saya. Jadi karena mobil ini memang lumayan besar, saya membutuhkan ya bisa melihat sampai ujung kap gitu. Dan kalau ini dashboard itu lebih besar lagi daripada ini, udah pasti itu nggak kelihatan dan jadi lebih ribet gitu bawa mobilnya. Jadi ini well thought out ya dari desainernya Nissan ya. Dan lanjut lagi untuk kursinya ini ya guys, ini tuh empuk kayak apa ya, kayak ada angin gitu dalamnya. Jadi kalian tuh kalau jalan jauh tuh pasti nyaman gitu, nggak akan ngerasa butuh gerak-gerak atau stretching seperti itu. Dan untuk kontrol-kontrolnya semuanya lumayan intuitif ya. Jadi untuk sen dan wiper dan untuk cruise control dan mengganti lagu semua dari sini itu bisa dilakukan tanpa kalian harus melihat ke bawah dari arah pengemudi kalian. Dan untuk peredaman suaranya ya bisa didengar kalau saya di sini ngomong tuh nggak keras-keras gitu. Saya berbisik tuh juga masih bisa kedengeran. Jadi ya kalian kalau mau beli mobil ini ya udah terjamin bisa jalan jauh nyaman, nggak capek gitu loh, nggak lelah kalian jalan-jalan pakai mobil ini. Enak mobil ini, enak untuk mengemudi. Apalagi untuk disupirin ya guys. Mungkin buat kalian yang memang punya supir atau untuk kalian yang memang tidak nyetir mobil ya dan memang kemana-mana disetirin, ya mobil ini itu bisa dilihat dari tadi kan di belakang itu sudah spacious dan terawang. Mobil ini tuh lega gitu loh, terasanya lega gitu guys. Jadi kalian itu ya you don't have to worry gitu kalau mau beli mobil ini itu buat kegunaan bareng-bareng ya, untuk fasilitas yang bisa kalian share dengan teman-teman atau mungkin keluarga. Wah, mobil ini cocok guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kita di Car Show TV ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan berita-berita tentang review mobil seperti ini. Dan juga check out W+ ya guys untuk garansi mobil bekas. Kalian bisa check out mereka di websitenya dan juga ada di aplikasinya di Google Play Store. Oke guys, sampai jumpa lagi ya.